Seakan kalau sudah ngaji itu bebas dari zina. Oh. Kemudian papasan dengan lawan jenisnya itu santai aja, tenang. Oh, dia Apalagi bercadar. sudah ngaji. Ya. Cadaran lewat, Masya Allah. Jilbab berkibar-kibar. Aduh, Masya Allah. Kan bahaya. Wangi lagi. Iya, kemudian dia tidak menjaga batasan syariat seperti keluar rumah tidak pakai minyak wangi yang semerbak. Dia menggunakan yang semerbak. Sudah fitnah. Dan setan akan berusaha keras. Jangan dibuka lah. Jadi memang logikanya itu kalau yang sudah berusaha baik saja tetap digoda, bagaimana dengan orang-orang yang menjauh dari kebaikan? Itu akan lebih dahsyat lagi. Lebih mudah lagi gitu. Apalagi makin mudah ini di mana-mana ya. Makin mudah. Makin mudah. Kesehatan di mana-mana. Makin mudah. Gampang Iya. gampang diraih, gampang diakses. Dan ini masalah kita sekarang itu fenomena sekarang yang menurut aneh. Kita ini merasa aman. Merasa aman dari fitnah itu merasa aman. Merasa sudah ngaji, merasa aman. Sahih. Merasa tauhid kita itu sudah cukup untuk menyelamatkan kita, enggak. Justru muwahhid ini yang paling mengkhawatirkan dirinya terus sampai dia dijemput dengan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu sampai titik itu. Makanya Nabi aja khawatir. Ini di zaman para sahabat kan, ketika Nabi bilang hak Allah atas hambanya, atas hamba atas Allah, dijelaskan bahwa ketika seseorang mentauhidkan Allah, tidak menduakannya, ini selamat dari azab Allah. Kata Mu'adz, perawi hadis, saya sampaikan ya, kabarkan sama manusia yang lain, jangan, takilu. Jangan. Pada saat itu Nabi melarang, kenapa? Nabi khawatir orang bersandar sama perkara ini aja. Akhirnya, maksiat dia tetap jalan. Ibadah asal-asalan. Karena merasa apa? Tauhid. Sahabat kita nggak ragu dengan iman mereka. Tapi Nabi khawatir. Nah kita sekarang kerasa nggak kerasa, banyak yang seperti itu. Banyak. Merasa sudah bertauhid. Iya sudah. Masih yang lain sikat. Dan betul kekhawatiran Nabi Ustaz ya. Ketika hadis itu tersampaikan ya. Iya, banyak. Makanya cukup meyakini aja udah cukup. Sahih. Yang penting gak berbuat syirik. Iya, gak berbuat jahat sama orang lain. Dan mereka lupa bahwa tauhid hancur oleh kemaksiatan. Dan ketika hancur, apa yang menjamin bahwa dia akan dikembalikan lagi sama Allah Subhanahu wa taala? Itu yang serem, banyak kan saudara-saudara kita yang kemudian sallallahu alaihi wasallam dan Allah memberikan hidayah, tapi dulu mungkin di titik yang paling depan di antara kita, tapi sekarang entah di mana. Hilang, banyak. Bahkan kemudian mungkin kita tahu dia sedang berada di titik yang paling rendah dan nggak kembali lagi gitu. Itu yang harus dikhawatirkan oleh setiap orang yang beriman. Ya kadang-kadang kita ngaji wasilah dia, tapi dia sendiri sekarang ya. Banyak. Banyak. Subhanallah. Nah itu yang menyeramkan.